Oke teman-teman, sekarang jam setengah 9 pagi. Saya ingin lanjutkan perjalanan dari Palembang ke Yogyakarta naik bis Sinarjaya. Nah, ini saya masih di tempat keberangkatan bus Limbesa di Palagon. Nah, nih. Sekarang kita lanjut ke Pul Sinarjaya naik bukan Pul Sinarjaya, Agen Sinarjaya kilometer 11 Palembang. Naik Gojek dari sini jaraknya 11 km. Tarifnya 33.000. Nah, kita tunggu Gojek dulu. Ya, setelah sukses membuka trek baru di jalur Palembang-Bandung dengan armada Swiss kelasnya, kini Sinarjaya kembali melebarkan sayapnya dari Palembang hingga ke Kartasuro sejak 20 April tahun 2022 kemarin. Dan infonya sih, rute ini adalah perpanjangan dari rute sebelumnya, yaitu dari Banjar-Agung Unit 2 Lampung hingga ke Kartasuro yang baru saja dibuka kala itu pada bulan April 2021 lalu. Nah, kemarin saya udah pesan tiket busnya melalui aplikasi Redbus dan syukurnya sih masih ada kursi baris paling depan yaitu nomor 3. Untuk tarifnya sendiri dari Palembang menuju Jogja dikenakan biaya sebesar Rp510.000 dan sudah termasuk servis makan. Tapi kurang tahu sih ini servis makannya berapa kali. Untuk jadwal keberangkatannya dari Palembang jam 10 pagi dan dari terminal Kartasuro juga jam 10 pagi. Estimasi perjalanan sih kurang lebih sekitar 24 jam. Setibanya di loket, saya pun langsung menukarkan tiket. Nah, saya kan pesen tiket bus ini lewat Redbus ya. Nanti tuh setelah kita bayar atau transfer, Redbus akan mengirimkan kita tiket elektronik melalui email. Dan emailnya itu nanti kalian tunjukin aja ke mbaknya. Dan nanti bakal ditukarkan dengan tiket aslinya seperti ini. Oke teman-teman, ini jam 9 pagi, saya udah di depan agen bus Sinarjaya kilometer 11 Palembang. Letaknya persis berseberangan dengan loket Epastar. Tuh ada Sumberjaya juga tujuan Banjar tuh. Jarang transport tuh. Epastar berangkat tujuan Bandung, Tasik. Nah, kalau yang itu tujuan Pariaman tuh, Padang, yang mesin depan. Kita rotas dulu deh, nomor 3 udah di sini. 5, 6, 10, kasih 32 kursi ini. Terus 26, oh ya 32 kursi. 29, 30, 31, 32. Toilet. Oh, gelap. Lonjor lumayan lah. Ini tiketnya ya, saya belinya 510.000 lewat aplikasi Redbus. Pesannya kemarin banget dan alhamdulillah sih masih ada kursi depan. Udah colokan juga. Colokan kayak di sini juga ada deh. Nah kan USB port. Si depannya lumayan lah, lega. Si sini lumayan lega. Kayaknya lebih lega yang kanan deh. Oh sama deh, sama aja. Nah ini view-nya. View kedepannya seperti ini. Hino RK8. Cara paling mudah membedakan sasis itu dari setiran dan speedometer. Oh iya, di sini juga disediakan selimut di setiap kursinya dan selimutnya sih lumayan tebal kayaknya. Cukup lah buat menahan dingin. Berangkat dari KM 11 cepat 6 menit. Penumpangnya ada 4 orang. Jam 10 kita berangkat dari loket kilometer 11 kota Palembang. Dan ternyata sama aja ya di Jawa dan di Sumatera. Ini Sinarjaya gak pakai kernet. Jadi kru yang bertugas ini ada 2 orang, driver dan driver. Jadi tanpa kernet. Nah, singkat cerita tadi itu saya mau coba nerbangin drone di sini. Pas udah ngeluarin ya kan, udah siap-siapin, pas mau terbang kagak bisa. Dan saya pun baru ngeh ternyata di sini tuh dekat bandara lokasinya. Jadi drone itu kalau lokasinya berdekatan dengan bandara dia nggak mau terbang, harus ada perizinan dulu dari pihak DJI-nya. Ya yaudah deh, padahal keren tuh kalau pakai drone. Banyak bis-bis yang parkir di sekitaran agen atau loket di kilometer 11 ini.
tujuan Bandung. Berangkat sekitar jam 11 atau jam 12 gitu. Yang gini nih gak enaknya kalau pakai spotlight kaca film hitam. Kalau buat ngerekam itu kontrasnya jadi backlight. Di Sumatera. Oh, balik lagi ke arah ini berarti lewat agennya Limbersa yang tadi. Bukan agen sih, tempat keberangkatan awal. Nah, ini agennya Sari Mustika. Sari Mustika tujuannya kalau nggak salah Pati dia. Ini ada LS 283. Nah, ini Rosalia. Sinar Jaya ini sudah membuka trayek ke Sumatera sejak tahun 2012. Tapi dahulu hanya sampai daerah Lampung saja, tepatnya di Bandar Jaya. Untuk rutenya itu Lampung ke Jogja via Kebumen, Purwokerto. Tapi ya baru-baru booming Sinar Jaya Sumateraan pas switch kelas ini ya, Bandung Palembang. Dapat air mineral juga ternyata. 500 mili prima. Nah, kalau kalian masih ingat dulu tuh saya pernah naik bis dari Palembang ke Jogja juga, tapi ini ke Kramat Jati. Nah, sekarang Kramat Jati udah off, Palembang Jogja, sisa Palembang Jakarta kalau nggak salah. Itu flashback dah. Nah, tadi saya udah bilang ternyata nggak bisa turun ke atas Suro, harus sesuai tiket turunnya di Jogja. Ya udah, Jogja. Ini jam 10.13. Tadi katanya sih normalnya ya, nyampe Jogja itu kalau nggak macet jam 12 siang kata drivernya. Nah, di sini saya langsung terbangun karena mendengar suara keributan di depan sana. Ternyata keributan antara driver dengan seseorang yang entah kurang dikenal. Jadi seseorang ini maksa bus kita untuk masuk ke Terminal Karya Jaya. Jadi kalau nggak mau masuk harus bayar biaya apa gitulah, kayak kolekan kali ya. Jam 10:30 kita langsung masuk tol Kramasan. Hari ini cuma Nah, bagi kalian yang dari arah kota Palembang mau ke Lampung, jangan sampai salah masuk tol ya. Pokoknya masuk tolnya itu di gerbang tol Kramasan, jangan di gerbang tol Palembang. Karena kalau di gerbang tol Palembang itu kalian nanti ke arah Indralaya, dan itu nanti muter lagi tuh ke arah Kayu Agung. baru tahu ada ginian. Wah, saya baru tahu loh kalau di sini itu ada jembatan. Ini bagus banget jembatannya, tapi karena kehalang topi jadi kita nggak bisa ngeliat full ke depan. Dan ini tuh adalah jembatan Ogan. Bisa dikatakan sih ini seperti ikonnya tol Trans Sumatera gitu ya. Kalau di Trans Jawa sih ibarat kata kayak jembatan Kalikuto lah. Ini pertama kalinya sih saya melihat langsung jembatan Ogan, karena pas terakhir ke sini itu kendaraan yang mau ke arah kota Palembang exitnya lewat gerbang tol Jakabaring, yang dimana gerbang tol Jakabaring ini lokasinya atau posisinya berada sebelum jembatan Ogan. Nah, setelah gerbang tol Kramasan diresmikan, gerbang tol Jakabaring sudah tidak beroperasi lagi. Jadi semua kendaraan yang mau ke arah kota Palembang sekarang lewat jembatan Ogan ini. Nah, barusan kita exit dari gerbang tol Y Kenanga di Masuci, Lampung. Jadi seperti biasa ya, mampir-mampir dulu ke agen untuk ambil sewa atau penumpang. Jadi kalau nggak salah ini Sinar Jaya ampirannya atau agennya itu di ini deh,
di gerbang tol Simpang Pematang Mesuji, gerbang tol Waikenanga, gerbang tol Gunung Batin, Gunung Sugih, lalu gerbang tol Kota Baru. Nah, memasuki Provinsi Lampung ternyata semakin banyak nih penumpang yang naik. Nah, di sana ada bus Efisiensi Jaya. Rutenya itu dia dari Tulungagung ke Pekanbaru. Ex unit Efisiensi, tapi beda grup ya dengan Efisiensi. Kalau bus Efisiensi itu kan bus asli asal Kebumen. Nah, kalau Efisiensi Jaya ini bus asli asal Tulungagung. Sejauh ini sih udah 5 jam duduk di atas kursi bus ini dan saya belum merasakan pegel-pegel sama sekali sih. Malah saya pules banget tidurnya. Itu karena kursi bus ini lumayan tebal dan kursinya ini perpaduan antara kulit dengan bludru. Nah, bludrunya ini yang menurut saya menciptakan rasa empuk terlebih pada bagian tulang ekor. Dia buat duduk berlama-lama sepertinya sih oke-oke aja gitu. Istirahat, makan sore bareng San Osor. Ini di rumah makan siang malam kali Anda di Lampung Selatan. San ini tujuan Bengkulu kalau nggak salah. Kalau yang bagus-bagus ini sih biasanya Jakarta Bengkulu via lintas barat. Persis masuk RM jam segini nih sore. Gila. Bengkulu tuh bener. Untuk servis makannya, ini bisa makan langsung di tempat, juga bisa dibungkus. Saran saya sih kalau kalian masih kenyang, dibungkus aja, nanti makannya di atas kapal. Dan juga biasanya kalau dibungkus itu kan nasinya lebih banyak ya. Tiketnya nggak dibalikin lagi? Oh nanti. Oke. Ini artinya apa ya? Nggak tahu deh. IMT kan. Pesannya bisa mas? Bisa, boleh. Oke. Minumnya ada mas? RM siang malam ini salah satu RM terbaik di lintas Sumatera. Dan biasanya sih menu makannya. Nah teman-teman, di servis makan dari Sinar Jaya tujuan Palembang Jogja. Jadi lauknya dia telur dan air minumnya dia cuma air putih. Oh iya, makasih. Bayaran ada mas? PO San atau Siliwangi Antar Nusa berangkat menuju ke arah Bengkulu. Kalau yang ini, yang bodi SR2 Panorama, dia start awalnya dari Bandung ke Bengkulu via lintas tengah Lubuk Linggau. Sasisnya Golden Dragon. Kemudian disusul dengan Lorena LE1131. Tulisannya sih ini Jakarta Lampung, dan saya baru tahu ternyata ada Jakarta Lampung. Setahu saya sih Lorena tujuan Lampung itu start awalnya dari Banyuwangi atau enggak dari Malang. Tak lama kemudian disusul lagi dengan keberangkatan bus LBJ Transport dengan nomor lambung 04. LBJ ini start awalnya dari Jakarta, apa dari Sukabumi ya, dan tujuan akhirnya ke Lubuk Basung, Sumatera Barat lewat Padang. Dan LBJ sendiri adalah akronim dari Lubuk Basung Jaya. Mungkin ini bis asli sana kali, Lubuk Basung.
Oke, setelah berhenti cukup lama, hampir 1 jam, kita lanjut perjalanan lagi dari rumah makan siang malam menuju pelabuhan Bakauheni Lampung yang berjarak 24 km. Dan berhenti di sini agak lama karena ada penumpang yang transit. Jadi mungkin tadi nungguin bus Sinar Jaya yang dari arah Lampung. Tadi tuh kita istirahat bareng 2 bus Sinar Jaya lainnya. Yang pertama Sinar Jaya 53 RD, bodi Jet Bus 3, rutenya dari Bandar Jaya Lampung ke Jogja dan Klaten. Lalu ada Sinar Jaya 7S dengan rute Pringsewu ke Wonosobo. Nah teman-teman, tadi itu sebelum bisnya masuk tol, bisnya sempat berhenti sebentar dan drivernya ini apa ya istilahnya ya, memintai beberapa penumpang untuk menunjukkan KTP-nya. Alasannya sih untuk beli tiket kapal. Mungkin ya, untuk bisa beli tiket kapal ini harus isi beberapa data penumpang gitu. Kemarin pun sama, pas saya naik bis Limbersa dari Bandung ke Palembang, pas mau nyebrang itu keneknya mintain beberapa KTP penumpang untuk bisa beli tiket kapal. Perasaan saya dulu sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu itu nggak perlu pinta-pintain KTP gini deh. Kosong ya? Lancar ya? Bentar. Tinggalan kapal ya. MPM enggak? Oke, sambil menunggu kapal, bagi kalian yang mau ngerokok atau mau ngopi di luar sambil menghirup udara segar, monggo atuh dipersilahkan. Nah, di sebelah kiri sana terlihat sebuah kapal yang sedang bersandar di dermaga 7 atau dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni. Dari jauh sih tulisannya kelihatan KMP Legundi, tapi kita nggak naik kapal itu, kita akan naik kapal berikutnya. Kira-kira dapat kapal apa ya? Kapalnya masih lama, kapalnya akuanya 5.000, aku Oke teman-teman, nih kita udah masuk kapal Jatra 3. Aduh, Jatra 3 nggak muat. Wah, trip kali ini cukup beruntung ya. Kemarin kita berangkat naik kapal mewah KM Kirana 2 yang dikelola oleh PT DLU. Sekarang kita naik kapal yang bisa dikatakan ya lumayan mewah lah, yaitu kapal Jatra 3 yang dikelola oleh perusahaan plat merah, yaitu ASDP atau Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan.
Nah teman-teman, setelah saya rangkum dari beberapa sumber menyatakan bahwa KMP Jatra 3 ini adalah kapal buatan Jepang yang dibuat pada tahun 1985. Kapal dengan panjang 90 meter dan lebar 16 meter ini menjadi salah satu jajaran kapal senior di Selat Sunda yang mulai beroperasi melayani penyeberangan Merak Bakahuni pada tahun 2004. Ya, walaupun masih lebih senior kakak-kakaknya sih ya, yaitu Jatra 1 dan Jatra 2 yang telah beroperasi saat peresmian penyeberangan Merak Bakahuni kala itu pada tahun 1980. Wow, tim babat alas Merak Bakahuni. Nah, selain digunakan untuk penyeberangan Merak Bakahuni, ternyata Jatra 3 juga pernah dikerahkan di beberapa wilayah di Indonesia. Di antaranya pada tahun 2006 pernah bertugas sebagai penyeberangan antar negara yang melayani rute perjalanan dari Aceh ke Penang, Malaysia dengan jadwal 1 minggu sekali. Lalu pada tahun 2013 bertugas di lintas Paciran, Lamongan hingga ke Gorongkong, Sulawesi Selatan, dan pada tahun 2018 Jatra 3 juga pernah dikerahkan ke Pulau Sabesi, Lampung guna mengevakuasi masyarakat pasca bencana tsunami di Selat Sunda. Oh iya, KMP Jatra 3 ini juga punya kembaran loh yang bertugas di Selat Sunda. Namanya KMP Windu Karsa Pratama yang warnanya hijau dan putih. Dioperasikan oleh PT Windu Karsa. Ntar kita coba beli makanan di kantin ya. Apakah harganya murah atau mahal? Ah, ini nih ruang penumpang nih, kamar tidur gratis ini. Ya, sini juga. Tuang itu. Ini ya. Sini aja lah. Di sini bisa nih. Saya waktu itu naik ini pas trip apa ya? Pas nge-trip ALS kayaknya ke Medan. ALS 123. Saya tidur di sini. Nah, ini gratis kayaknya. Kayaknya kebanyakan supir di sini. Alhamdulillah. Saya baru ingat kalau ini ada ruangan ininya, ruangan tidur. Mantap cuy. Tidur dulu. Oke teman-teman, ini jam 18.47 kapan kita udah berangkat dari Pelabuhan Bakau. Jam 8:30. Kayak bentar lagi sih kapal sandar. Langsung ke bis aja lah. Oh, itu Pelabuhan Merak, nggak kelihatan. Yang mau coba beli minuman di sini. Beli aqua, Pak. Ini beli aqua 10.000. 2 kali lipat lebih mahal. Jadi untuk harga makanan dan minuman di kapal ini tergantung operatornya. Kalau DLU setahu saya lebih murah. Kalau SDP 2 kali lipatnya. Jadi kalau udah aqua 10.000 berarti yang lain juga mahal tuh. Pop mie bisa 20. Nah teman-teman, ini udah jam 8:30 malam. Dan ternyata saya baru sadar kalau ini itu penyeberangan eksekutif. Baru nyadar asli. Pantas kapalnya bagus. Dan kita akan sandar di Pelabuhan Merak. Ini kalau reguler mungkin bisa lebih lama nih. Bisa jam 9-an lewat. Pantas cepet, nanti gak ketiduran. Nah, ayo kita langsung aja ke bis. Mantap. Udah tadi ngerekam dulu. Kalau perjalanan kalau cuma dijalanin aja nggak direkam kan nggak ada aplikasi. Nggak ada jejak. Ya? Oh, aku nggak suka sih kayak direkam. Iya, males emang. Lebih enak di memori. Lebih enak duduk naik bis. Iya, Ini maksudnya ngerekam. iya. Itu Palembang tadi ya? Di Palembang. Tadi Palembang rekam dulu. Betul mana, Mbak? Saya Jogja. Jogja. Hah? Ini udah bos semua digoreng. Oh iya, bos semua. Itu Giwangan ya? Hah? Itu Giwangan ya? Iya, ada Giwangan. Jogja, Jogja. Orang Jogja semua. Coba 6 naik ngono. Posisi
kayak di Lampung. Kayak Lampung karena budgetnya tinggi ya. Wisatanya mahal banget wisatanya. Tapi bukan motor jeepnya yang heboh. Kalau hujan saya yang heboh. Ratusan juta kan katanya kabarnya sewa dia. Terus orang-orang sampai terheran-heran kok bisa gitu ya. Di sana orang luar maksudnya nggak. Oke teman-teman, di jam setengah 12 malam kita udah berada di Pool Sinar Jaya Cibitung. Nah, jadi bagi kalian yang kemalaman pengen ke Jogja, misalnya kalian tinggal di Bekasi nih, terus kalian pengen ke Jogja tapi udah jam 10 malam, nah bisa naik dari sini nih, dan nanti dapat jatah di sini yang dari arah Palembang. Wah, mantap sih. Jadi bisa naik dengan kena tarif kawasan. Jadi tarifnya nggak 500 tapi sekitar 200 ribuan. Wah, mantap. Ini satu-satunya bis yang paling malam dari Cibitung ke Jogja. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di pusat kerajaan Bus Sinar Jaya, yaitu garasi Sinar Jaya Cibitung. Sebenarnya poolnya bukan di sini sih, poolnya ada di sebelah sana, dekat lapangan apa gitu. Ini cuma loket keberangkatannya aja. Jadi hampir semua Sinar Jaya tuh wajib masuk sini untuk kontrol, dan biasanya di sini juga menjadi tempat transitan penumpang. Jadi tadi tuh kita dari tol lingkar luar Jakarta itu nggak ada exitnya pisan, jadi langsung bablas ke arah Cikunir, dari Cikunir masuk tol Japek, setelah itu langsung exit di gerbang tol Telaga Asih, dan kita mampir ke sini. Jadi bisa jadi solusi nih buat kalian yang kemalaman pengen pergi ke Jogja, langsung ke sini aja ke Cibitung karena bisa berangkat jam 12 malam. Nah, jadi karena setorannya cukup lama katanya, bisa 15 menit sampai 20 menit. Jadi saya mau sholat Isya dulu. Sisanya di sini sama toilet, tempat wudhu. Oke, driver telah selesai setoran dan bus telah selesai melakukan serangkaian pengecekan, baik itu pengecekan rem, kaki-kaki, roda, dan lain-lain. Sekarang kita lanjut lagi, tapi kita langsir dulu ke shelter karena infonya ada satu penumpang yang mau naik dari sini ke tujuan Batang. Sampai ada setengah jam ini. Wah, maaf. Ini ada yang naik satu orang dari sini ke Batang. Buat kopi, Bud. Nah,
Jadi dari Pul Sinarjaya Cibitung kita langsung masuk tol lagi nih lewat gerbang tol Telaga Asi yang merupakan bagian dari proyek tol Cilincing Cibitung. Yang kita lewatin ini adalah tol seksi 1 yang dimulai dari Simpang Susun Cibitung sampai gerbang tol Telaga Asi yang baru saja beroperasi sekitar 1 tahun yang lalu, kalau nggak salah sih bulan Juli 2021 lalu. Dan tol Cibitung Cilincing ini terbagi menjadi 4 seksi. Seksi yang pertama dimulai dari ruas Simpang Susun Cibitung ke Telaga Asi, dan seksi yang kedua dari Telaga Asi ke Muara Bakti, seksi ketiga dari Muara Bakti ke Kanal Banjir Timur, dan seksi 4 dari Kanal Banjir Timur hingga Cilincing. Dan jalan tol Cibitung Cilincing ini juga merupakan bagian dari jalan tol lingkar 2 Jakarta atau tol JOR. Oke teman-teman, karena hari sudah dini hari dan besar kemungkinan kita nggak ketemu banyak bus lain di jalan tol ini karena udah jam segini juga udah pada berangkat. Paling-paling sih kita bakal ketemu bis-bis dari arah Merak, bis Cirebonan, atau mungkin kita ketemu bis-bis pariwisata kali ya. Jam segini tuh jam-jam jadwalnya bus dari arah timur berdatangan. Dari arah timur itu maksudnya dari arah kayak daerah Jogja, Solo, pokoknya daerah timur lah. Ya kita langsung skip aja lah ya, nggak ada momen yang seru sih. Oke teman-teman, ini jam 2 pagi. Bis kita berhenti lagi di rumah makan Taman Selera Cikamurang. Di saya mana? Ada di belakang. Jadi nggak tahu nih berhenti istirahat apa gimana. Tapi orang-orang pada kesana sih, kayaknya istirahat. Terus saya baru banget bangun asli. Ini Sinarjaya Pekalongan berangkat 70 RC. Oh ini Sinarjaya Jakarta Wonosobo via Parakan, Kalideres ini. Menarik nih lewat Parakan. Nah ternyata Sinarjaya Palembang Jogja hanya mendapatkan 1 kali servis makan. Lagi juga kalau saya pengen nukerin kupon makan, tiket saya belum dibalikin dah. Tadi katanya kan mau dibalikin ya pas lagi makan di RM siang malam. Sampai sekarang pun tiketnya belum dibalikin. Mungkin gini kali ya, servis makan 1 kali dimaksud mungkin gini kali ya. Kalau tadi saya di rumah makan siang malam seumpama nggak tukerin kupon makan nih, nggak tukerin tiketnya, tapi saya tukerinnya di sini nih di rumah makan Taman Selera, mungkin bisa kali gitu ya. Waduh kurang tahu juga lah, bingung lah asli. Trip kali ini tuh agak gimana gitu. Berangkat RM Taman Selera. Nah berangkat dari rumah makan Taman Selera Cikamurang, saya langsung bergeser ke bagian paling belakang karena di belakang ini sepi banget, cuma isi beberapa penumpang aja. Selain kursi depan, inilah kursi favorit saya, yaitu depan toilet. Di sini enak, bisa rebahin kursi sepuasnya tanpa mengganggu penumpang yang ada di belakang. Pokoknya ini seat paling enak lah asli. Jam 5 pagi kita udah sampai di Pul Sinarjaya Kelampok, Brebes. Entah masuk sih kenapa mending pemeriksaan ini perbaikan mungkin. Kita masih di Pul Sinarjaya Kelampok, Brebes. Telat nih kayaknya.
telat sampai Jogja. Kita berangkat Rampok Brebes. Nah, di sini saya udah mulai pikir-pikir nih, bakal mau balik dari Jogja naik apaan. Soalnya lagi males banget kayaknya nginep di Jogja. Enaknya sih sampai Jogja langsung balik deh ke Depok. Tapi saya belum berani pesan tiket karena ini belum tahu nih sampai Jogja jam berapa. Nantilah pesan tiketnya mungkin kalau udah sampai daerah Bawen atau mungkin daerah Magelang. Soalnya kalau udah sampai Magelang udah bisa diprediksi tuh kita sampai di Jogjanya jam berapa. Jam 8 pagi bis kita lagi isi solar di SPBU daerah Weleri. Pentingnya abis ini langsung masuk Temanggung atau masuk tol lagi nanti lewat Ambarawa ya. Kita lihat aja deh. Kita ke toilet dulu. Kapan mentok kemana ini? Apa? Kapan mau kemana mentoknya? Jogja, Pak. Ini ada lampu bacanya. Kursi di belakang lega nih, nomor 2526. Full selonjor tuh. Walaupun headrestnya dinyalain ya. Full selonjor nih, paling lega di sini nih. Situ sempit. Disaran ambil kursi 2526 kalau mau enak. Deket toilet. Kita berangkat lagi. Nah, ini saya niatnya kalau nyampe Jogja masih ada spare waktu untuk balik ke Jakarta. Kalau ngepas sama jam-jamnya bis ke arah Jakarta ya saya balik langsung ke Jakarta. Entah naik bis apa random aja nanti cari bis. Mantap. Tapi kalau nggak keburu nggak tahu deh ini. Kita lihat aja. Semoga keburu sih. Nyaman ya. Saya tadi udah tidur pulas banget di kursi ini. Jadi ini kursinya lumayan tebal dan yang enak itu ada perpaduan kulit sama bludru. Jadi di sininya bludru, di sininya kulit. Enak. Pokoknya kalau naik bis pakai bahan bludru kursinya itu wah makin berasa nyaman lah. Juga di kursinya tebal banget cuy. Nah itu jembatan Kalikuto. Jadi kita ini langsung balik lagi masuk ke tol Semarang Batang. Kemungkinan nanti berarti lewat Ambarawa, Magelang. Nggak lewat Temanggung, Parakan. Berarti rute jadi sama kayak Keramat Jati yang kemarin saya naikin dari Palembang ke Jogja. Kayaknya jamnya sama juga deh, jam segini juga. Nyampe di Jombor paling jam 12 siang. Mantap. Keren ya pemandangannya. Di Weleri. Ya emang di Weleri. Jarang-jarang Sinar Jaya lari segini 113. Berarti biasanya tuh Sinar Jaya kan tarik ulur 100 ulur lepas ternyata 100 km per jam pas. Nah, ini udah los sampai 113. Mantap. Solar colok kayaknya. Jam 8.57 kita lewat area terminal Sukun. Ini belok kiri ya.
kita. Jadi nurunin penumpang dong ke sana tadi di Subun. Makanya nggak lewat terminal Subun, biar masuk tolnya lagi gampang. Oke, jam 9:30 pagi kita udah keluar dari tol dan ini langsung mengarah ke mana namanya, ke Ambarawa. Ini exit gerbang tol Bawen. Dari Bawen ke Ambarawa, Ambarawa Magelang, Magelang sampai Jombor. Nanti di sini dari Jombor lanjut ke Kartasura, tujuan terakhirnya. Trayek panjang, terpanjangnya Sinarjaya ini. Nah, ini terminal Bawen. Wih, ada OBL tuh parkir. OBL mana itu? Jam 9.23 kita lihat Bawen. Langsung ambil kiri arah Ambarawa. Terminal Secang jam 10.07 Secang. Nih Artos, kita lurus terus arah Jombor, kanan itu ngarah ke Purworejo. Akhirnya kita masuk juga di daerah istimewa Yogyakarta. Jam 11.34, setengah jam lagi mungkin sampai Jombor, nanti Giwangan, lalu di sini lanjut ke Kartasura. Berarti udah berapa jam perjalanan nih kita nih? 25 jam. Mantap. Jauh dengan kursi nyaman begini sih nggak terasa pegel ya, karena lumayan empuk juga kursinya, jadi tulang ekor juga nggak kerasa pegel, enak lah posisinya. Terus juga kursinya nih buatan yang saya suka, Aldila, kursinya nyaman. Masih kursi pengaruh banget sama kenyamanan penumpang. Ini sampai di Jombor nih. Nah, saya nggak tahu nih turun sini apa turun mana ya? Apa Giwangan aja kali ya? Atau ikut ke Kartasura? Ini berangkat Jombor ke arah Giwangan. Terminal Giwangan. Oke teman-teman, ini jam 12:30 siang. Akhirnya saya putuskan turun di terminal Giwangan Yogyakarta karena ternyata bisnya parkir di sini. Udah gitu penumpangnya tinggal satu doang tadi, tinggal saya. Saya mau ikut sampai Klaten, gak enak juga sama drivernya. Jadi akhirnya turun sini aja. Jadi waktu tempuh dari Palembang ke Jogja yaitu 26 jam. Itu juga tadi telat ya, ada masalah sedikit. Oke deh, terima kasih banyak. Saya Nugroho Febianto undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah setelah ini saya nggak tahu nih mau lanjut kemana. Kayaknya sih mau lanjut ke Jakarta tapi belum pesan tiket. Ya pokoknya ikutin aja lah. Kita nyarap dulu.
Ini lokasinya di parkiran Terminal Giwangan, di parkiran belakang. Alhamdulillah teman-teman, selesai juga perjalanan saya naik bus Sinar Jaya dari Palembang menuju Yogyakarta. Saya nggak berani bilang bahwa bis Sinar Jaya ini bis terbaik di jalurnya, karena yang pertama saya belum pernah coba semua bis di jalur serupa atau kompetitor-kompetitornya, dan yang kedua karena masih ada langit di atas langit. Ya, masih ada kelas super eksekutif yang melayani trayek Palembang Jogja selain Sinar Jaya. Nah, itu menjadi pertimbangan. Agak susah juga sih emang pesaingnya. Sepertinya emang jalur Palembang Jogja ini jalur basah deh. Tapi menurut saya Sinar Jaya ini recommended lah. Yang pertama, dengan harga Rp500.000 kita udah dapat servis makan 1 kali, air mineral, dan mendapatkan penyeberangan kelas eksekutif. Ya recommended lah. Selama perjalanan saya nggak merasakan pegal sama sekali karena full tidur. Oke teman-teman, terima kasih banyak telah menyaksikan video trip saya kali ini, dan sampai jumpa di etape berikutnya, etape terakhir yaitu etape 3. Yowes lah kalau begitu, tak tinggal cari tiket dulu yo untuk kembali menuju Jakarta. Terima kasih dan sampai jumpa. Nah, ini ruang tunggunya. Pak, isi Pak, Raja Wali Pak. Ya. Berangkat jam berapa Pak? Malah mau jaluk Agra Kebak, terus jaluk tak. Oh, itu bisa ya? Wes, non topi.